Seperti di awal tadi, Mbak Vio telah sedikit memberikan penjelasan terkait kondisi saat ini, yang dimana fase atau transisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan sebagian dari kita perlu melakukan penyesuaian terhadap new normal. Adanya peraturan pemerintah yang membatasi aktivitas normal perkantoran, seperti misalnya perusahaan hanya memperbolehkan karyawan yang bekerja di kantor atau WFO sebanyak 30-50%, dan sisanya bekerja dari rumah atau bahasa kekiniannya WFH. Nah, kondisi ini tentunya membuat sebagian besar dari kita memerlukan cara untuk dapat tetap bekerja dan berkolaborasi dengan rekan kerja secara cepat dan efisien. Dengan G Suite, tentunya sangat memungkinkan kita untuk dapat mengkolaborasikan pekerjaan dengan tim kita yang memungkinkan sedang terpisah jarak atau waktu agar dapat berkomunikasi secara mudah dan aman. Adanya 3 value dari G Suite, yaitu profesional, simple, kolaborasi, dimaksudkan agar Bapak dan Ibu dapat meningkatkan profesionalitas serta memberi kemudahan dalam bekerja karena dapat mengakses serta mengelola file dimanapun dan kapanpun. Penggunaan fitur yang ada pada G Suite sangat simple atau user friendly. Hal ini tentunya memudahkan Bapak atau Ibu untuk mengkolaborasikan pekerjaan dengan rekan kerja sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Pastinya sebagian besar Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan aplikasi Google. Dan tanpa kita sadari, hal ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari saat kita bekerja. Penggunaan email merupakan hal yang menjadi dasar bagi suatu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, G Suite tentunya didukung dengan adanya fitur email yang dikenal dengan Google Mail atau Gmail, yang saya yakin pastinya sebagian besar Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakannya untuk mendukung aktivitas email. Selain itu, ada juga fitur Google Calendar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam mengelola meeting sehingga jadwal dapat tertata. Untuk lebih jelasnya nanti Mas Lubri akan mendemokan fitur ini. Silakan Mas Lubri memberikan demonya. Oke, saya akan mendemokan terkait penggunaan dari Gmail dan Google Calendar. Pastinya sebagian dari Bapak dan Ibu sudah familiar dengan fitur Gmail dari Google Calendar. Oke, saya akan login dengan akun saya. Fitur unggulan dari Gmail sendiri yaitu pencarian email, yang mana kita dapat mudah mencari email berdasarkan subjek maupun konten email. Karena pencarian dari Gmail sendiri mirip dengan pencarian search engine pada Google Search Engine. Oke, saya akan coba lakukan pencarian email dengan keyword G Suite. Di sini terlihat dua email yang masuk dalam filter G Suite. Oke, untuk selanjutnya saya akan demokan mengenai fitur Google Calendar. Fitur unggulan dari Google Calendar yaitu pembuatan undangan meeting yang terintegrasi dengan Google Meet dan Google Calendar pada perangkat mobile. Pada pengguna Android, undangan meeting dapat dikirimkan ke email pengguna Android sehingga terintegrasi dengan Google Calendar pada Android. Oke, saya akan demokan untuk pembuatan undangan meeting. Misalnya saya ketik subjek, kemudian untuk tanggal misalnya saya set pada 1 Juli jam 3. Untuk guest sendiri yaitu alamat email peserta yang ingin kita undang. Oke, misalnya saya invite alamat email saya baik Gmail maupun non Gmail.
Jadi kita bisa lakukan invitation selain dari pengguna Gmail atau domain yang sama dengan kita. Oke, kemudian saya save. Di sini ada notifikasi ketika kita ingin mengirimkan email invitation ke pengguna Google Calendar. Oke, saya send aja. Terus kemudian saya ingin mengirimkan invitation atau undangan ke pengguna selain domain saya sendiri. Oke, saya invite external guest. Oke, di sini terlihat saya sudah selesai membuat undangan meeting. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Regi untuk presentasinya. Oke, thank you rekan Lubri untuk demonya. Bisa kita lihat tadi ya, penggunaan dari fitur Gmail dan Google Calendar sangat mudah untuk digunakan. Nah, selanjutnya ini fitur lain yang terdapat pada G Suite yaitu Google Drive dan Google Document. Di saat pandemi seperti ini mungkin sering sekali Bapak dan Ibu atau tim kesulitan untuk share dokumen yang membutuhkan tanda tangan pengesahan ataupun memerlukan cross-check dokumen secara penting itu secara bersamaan. Mungkin dari Google Drive dan Google Doc ini tentunya hal yang tadi saya infokan dapat diatasi dan dapat membantu Bapak dan Ibu bersama tim untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam share file dan menyimpan file dengan storage yang mulai dari 30 GB sampai tak terbatas atau unlimited. Oke, langsung saja kita sama-sama lihat bagaimana penggunaan fitur Google Drive dan Google Doc yang akan kembali didemokan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembali mendemokan terkait penggunaan Google Drive dan Google Doc. Google Drive dan Google Doc sendiri memudahkan kita untuk mengkolaborasikan pekerjaan. Oke, saya akses untuk Google Drive di menu Google Apps. Fitur unggulan dari Google Drive dan Google Doc sendiri, kita bisa sharing file, sharing folder, terus kemudian dengan Google Doc kita bisa lakukan kolaborasi editing bersama-sama, kemudian online editing, kemudian kita bisa auto save jadi langsung tersimpan di Google Drive. Oke, di sini saya sudah upload folder yaitu kerjaan. Di sini saya sudah upload file Word seperti contoh surat pernyataan di sini. Kemudian saya ingin sharing file ini misalnya. Di sini kita bisa sharing link tersebut. Kemudian di sini kita berikan akses terhadap user yang ingin kita share. Selain itu, kita bisa lakukan online editing, open with Google Doc. Untuk tampilan Google Doc sendiri mirip dengan tampilan Microsoft Word yang biasa kita gunakan. Setelah kita lakukan pengeditan, kita bisa langsung lakukan auto save. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika lupa menyimpan file tersebut. Misalnya di sini coba saya edit namanya. Di sini otomatis akan auto save. Oke, itu saja demo terkait dengan Google Drive dan Google Doc. Silahkan rekan Regi informasikan fitur-fitur G Suite selanjutnya. Oke, udah sama-sama kita lihat untuk fitur Google Drive dan Google Doc yang tentunya sangat memudahkan kita untuk mengkolaborasikan pekerjaan bersama tim. Nah, selanjutnya di G Suite ini juga terdapat fitur yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan komunikasi antara rekan kerja ataupun tim di tengah-tengah kondisi yang saat ini menyulitkan kita untuk berkolaborasi karena adanya pembatasan jarak atau social distancing. Untuk Google Hangout dan Google Meet ini merupakan fitur media komunikasi pada aplikasi G Suite. Walaupun memiliki fungsional yang sama, namun ada beberapa perbedaan dari Google Hangout dan Google Meet ini. Nah, untuk Google Hangout itu diperuntukkan untuk chat yang dapat mencakup 150 orang. Kemudian untuk video call dibatasi maksimal sampai dengan 25 orang. Oke, sedangkan Google Meet ini merupakan fitur untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam melaksanakan meeting bersama tim
yang dapat mencakup sampai dengan 250 peserta. Nah, untuk fitur-fiturnya pun juga lebih banyak dibandingkan Google Hangout. Bapak dan Ibu bisa menjadwalkan meeting dan membagikan undangan melalui email dengan rekan-rekan atau kolega semuanya. Pada saat meeting, Bapak dan Ibu dapat melakukan share screen dan memberikan pesan melalui chat room. Google Meet ini juga memiliki sejumlah perlindungan privacy default, termasuk control host, contohnya seperti kemampuan untuk menyetujui atau menolak seseorang untuk masuk ke meeting room, atau membuat mute untuk pesertanya dan menghapus peserta tersebut. Untuk melihat fungsi dan fitur-fiturnya, saya kembalikan kembali oleh rekan Ruby untuk mendemokannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Regi, fitur komunikasi dari G Suite yang tidak kalah pentingnya yaitu Google Hangout dan Google Meet. Fitur ini sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Saat ini saya coba buka untuk aplikasi Google Hangout dari menu Google Apps. Google Hangout sendiri mempunyai fitur unggulan yaitu chat, call, dan video call dengan pengguna akun Google lainnya. Fitur ini perlu persetujuan pertemanan agar dapat berkomunikasi. Oke, saya coba lakukan chat dengan rekan Regi. Di sini rekan Regi sudah menerima saya sebagai teman di Google Hangout. Saya bisa langsung melakukan panggilan maupun video call melalui Google Hangout ini ke rekan Regi. Untuk selanjutnya saya akan demokan mengenai fitur Google Meet. Google Meet sendiri mempunyai fitur unggulan yaitu Flash Meeting, kemudian dapat join meeting tanpa perlu login atau menggunakan akun Google, sharing screen dengan mudah. Selain itu, pengguna Android dapat langsung bergabung dengan aplikasi Google Meet yang dapat diunduh melalui Google Play. Di sini saya akan coba demokan membuat undangan meeting. Di sini terlihat untuk join dalam Google Meet kita perlu adanya URL login. Di sini Bapak Ibu sudah lihat sudah ada untuk URL join ke Google Meet. Selain itu kita bisa tambahkan alamat email dari peserta undangan yang kita inginkan. Misalnya saya tambahkan alamat email Hotmail, kemudian Yahoo, maupun Gmail. Setelah saya tambahkan, saya bisa langsung kirim email invitation, yang mana email invitation tersebut berisi link untuk join ke Google Meet. Oke, invitation sudah terkirim. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke rekan Regi untuk presentasinya. Baik, terima kasih rekan Lubri untuk demonya. Fitur Google Meet yang tadi didemokan oleh rekan Lubri merupakan aplikasi yang saat ini kita gunakan untuk melaksanakan webinar pada hari ini. Adapun fitur lain yang ditawarkan oleh G Suite yaitu Google Group. Google Group ini lebih difungsikan sebagai media komunikasi seperti diskusi forum. Kita dapat membuat suatu thread pada forum grup. Google Group ini mempunyai fungsi lain yaitu sebagai mailing list yang dimana Bapak dan Ibu dapat mengirimkan email ke alamat grup tersebut dengan jumlah member yang cukup banyak. Kita kembalikan kembali untuk demonya ke rekan Lubri. Nah, fitur yang satu ini cukup menarik yaitu fitur Google Group. Oke, saya demokan saja untuk Google Group-nya. Google Group sendiri bisa diakses melalui dashboard Gmail, terus kemudian grup,
Layanan Google Group sendiri mirip dengan Yahoo Groups. Kalau Bapak dan Ibu sering menggunakan Yahoo Groups, layanan ini mirip seperti forum online atau biasa kita sebut mailis. Jadi Google Group sendiri bisa berbagai macam fungsi, mulai dari grup diskus, terus kemudian mailis. Di sini sudah terlihat saya sudah membuatkan 3 buah grup, misalnya grup project internal, kemudian beberapa grup lainnya. Misalnya saya masuk ke salah satu grup yang sudah saya buat. Di sini saya bisa langsung menginvite user, baik itu user Gmail atau non-user Gmail, ataupun dari user bukan dari domain kita sendiri. Kita bisa langsung invite di member. Kita langsung bisa add member di sini. Jadi di sini terlihat dari alamat email Yahoo masuk dalam eksternal domain. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan Regi untuk melanjutkan presentasinya. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting, G Suite mempunyai administrator console yang difungsikan untuk mengelola semua layanan G Suite seperti manajemen user, mengelola grup, sampai dengan mengelola billing tagihan. Dan tidak hanya itu, untuk administrator konsol dapat memungkinkan si administrator ini melakukan konfigurasi global untuk Google Apps yang digunakan. Nah, selanjutnya dari segi security, administrator juga dapat melakukan perubahan konfigurasi role secara global pada akun Google. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, untuk perubahan konfigurasi ini mempengaruhi seluruh akun email, mulai dari alt center, activity rule, password management, dan sebagainya, untuk mendukung keamanan akun Bapak dan Ibu. Oke, selain itu perlu Bapak Ibu ketahui juga nih, dapat melihat di bagian audit log, ada track delivery juga dan ada action log yang semua terikot pada menu admin console ini. Saya rasa dengan adanya administrator ini dapat benar-benar difungsikan sebagai pusat kontrol dari G Suite yang nantinya Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk menunjang pekerjaan secara profesional dan produktif. Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan administrator konsol akan didemukan kembali oleh rekan Rubli. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Mas Regi tadi, saya akan mendemokan perihal administrator. Saat ini saya coba login dengan user admin. Kemudian untuk akses halaman admin saya bisa buka di menu Google Apps. Kemudian di sini ada menu admin. Di sini admin dapat melakukan konfigurasi apapun, termasuk manajemen user, kemudian manajemen grup, dan lain-lain. Untuk sesi ini saya akan bahas mengenai user. Di sini admin dapat melakukan penambahan user, penghapusan user, kemudian perubahan password di menu user. Untuk menu grup sendiri, admin dapat melakukan penghapusan grup, terus kemudian penambahan member di grup yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu menu apps. Admin dapat melakukan konfigurasi perihal layanan Google Suite yang sedang digunakan. Di sini kita bisa lihat konfigurasi mulai dari Google Calendar hingga Google Tasks. Untuk fitur yang dapat digunakan administrator lain yaitu fitur report. Fitur ini admin dapat melakukan audit pengguna berdasarkan log, kemudian mengecek track delivery email, dan auction log yang telah dilakukan oleh user maupun admin. Semua log akan terikot dalam fitur ini. Langsung saya demokan saja.
Di sini Bapak dan Ibu lihat sudah ada beberapa action yang sudah dilakukan, misalnya di menu admin. Di sini admin sudah melakukan beberapa action, misalnya pencarian, kemudian di sini ada penghapusan grup. Ini akan masuk ke audit log. Kemudian untuk audit log yang lain yaitu login. Admin dapat mengecek login IP, kemudian apakah ada percobaan login dari menu login. Untuk fitur admin log yang lain kita bisa cek di menu Google Meet. Di sini bisa dilihat admin dapat melihat meeting-meeting yang sudah dilakukan menggunakan aplikasi Google Meet. Selain itu, fitur yang tidak kalah pentingnya yaitu pencarian email atau email log search. Admin dapat melakukan audit terhadap transaksi email incoming maupun outgoing mail. Sini saya coba search saja untuk lognya. Di sini terlihat email-email yang dikirimkan atau yang diterima akan masuk di menu email log search. Untuk fitur yang lain saya akan demokan yaitu fitur admin rules. Fitur admin rule sendiri berguna untuk memberikan akses admin atau menghapus akses admin atau menambahkan admin selain kita sendiri. Untuk selanjutnya yaitu fitur domain. Admin dapat melakukan penambahan domain atau penghapusan domain di menu domain. Jika Bapak atau Ibu menggunakan license G Suite dan memiliki misalnya 20 license G Suite, ingin menggunakan domain yang berbeda dapat dilakukan atau konfigurasi di menu domain. Untuk selanjutnya yaitu fitur data migration. Administrator dapat melakukan migrasi data dari email existing ke Google Suite. Kita bisa set di sini. Kemudian untuk migration source bisa kita masukkan IMAP server jika menggunakan IMAP server. Untuk connectionnya bisa set auto select. Kemudian kita bisa set username dan password dari existing account email. Jika Bapak atau Ibu menggunakan G Suite melalui CBN Cloud, tim kami dapat membantu untuk proses migrasi. Jadi Bapak dan Ibu hanya memberikan akses username dan password existing ke kami, jadi nanti tim kami yang melakukan migrasi. Demikian demo saya terkait administrator. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan Regi untuk presentasinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait security yang terdapat pada G Suite ini. Nah, si Google ini menerapkan security protection untuk para penggunanya. Nah, untuk hal ini dimaksud agar data yang dimiliki tetap aman dan tetap terenskripsi. Contohnya itu seperti slide berikut. Semua apps yang terintegrasi sebelumnya nantinya akan dipublish, data tersebut akan dienkripsikan dahulu sehingga saat nanti Bapak dan Ibu melakukan aktivitas seperti mengirim email, membagikan video, mengunjungi situs web, atau menyimpan data, semua akan tetap aman. Berdasarkan research center yang kami terima, dari beberapa sumber yang diinformasikan dari tim Google, angka spamming atau phishing yang masuk itu dalam satu pengiriman email penerimaan itu jumlahnya cukup banyak. Hal ini yang menjadi Google sangat memperhatikan keamanan data pengguna untuk memfilter spam lebih akurat, sampai dengan mengamankan mailbox Bapak dan Ibu itu dari 99,9% spam. Selanjutnya masih dalam fitur keamanan. Google mempunyai tambahan autentikasi keamanan untuk user, diantaranya two-step verification atau autentikasi dua langkah.
yang artinya si administrator ini dapat melakukan kewajiban aktivasi 2 angka kepada si user. Nah, pada poin kedua ini selain itu ada pula security key yang memungkinkan sebagian dari kita jarang memperhatikan terkait autentikasi keamanan ini. Nah, metodenya pun ini dari sisi user melakukan autentikasi login melalui Bluetooth dan USB. Nah, saya rasa penggunaan email bisnis tentunya sangat dipentingkan untuk memudahkan komunikasi antara perusahaan bapak, ibu dengan vendor, dengan klien ataupun customernya. Nah, si Google ini menerapkan proteksi untuk sisi email, diantaranya adalah Secure Transport atau TLS. Nah, untuk protokol ini digunakan sebagai enkripsi email. Kemudian juga ada filtering email phishing. Seperti contoh, spammer terkadang memasukkan alamat email pengirim pada email sehingga tampak berasal dari domain dengan reputasi baik atau dikenal sebagai phishing. Dengan adanya filtering ini, Google mengumpulkan data sensitif untuk mencegah terjadinya phishing. Nah, yang terakhir ini kita singgung kembali masalah administrator konsol. Selain fungsi yang saya sebutkan sebelumnya yaitu untuk mengelola pusat data dari layanan G Suite, untuk keamanan email, administrator ini dapat memindai email pesan dari Google Apps berupa kumpulan kata ataupun frasa, ataupun ada juga pola teks dan numerik yang ditentukan oleh Google sebelumnya dari sistem mereka. Nah, mereka ini dapat membuat aturan menolak email yang telah difilter atau dikirim dengan memodifikasi sebelum mencapai penerima yang dituju. Nah, untuk lebih jelasnya dan detailnya dengan security yang diterapkan G Suite, nantinya rekan Lubri akan kembali mendemokannya. Untuk konfigurasi security di sisi admin, admin dapat lakukan di menu admin console. Di sini ada icon security. Di menu security ini, administrator dapat melakukan perubahan konfigurasi rule pada security secara global. Artinya, setiap user akan menerima perubahan dari rule yang dibuat oleh admin. Di sini kita lihat ada beberapa konfigurasi yang dapat dilakukan. Untuk saat ini saya bahas hanya beberapa, yaitu pertama, Alert Center. Alert Center ini memungkinkan administrator untuk melihat adanya anomali, misalnya salah satu user melakukan hack atau adanya percobaan login ke akun G Suite. Kemudian untuk fitur lain yaitu password management. Password management di sini yaitu admin dapat melakukan konfigurasi password minimum untuk setiap user. Artinya setiap user tidak bisa menggunakan password-password yang mudah diingat atau password-password yang dengan tingkat security di bawah 8. Untuk fitur lain yaitu autentikasi 2 langkah. Administrator dapat memaksa user untuk mengaktifkan autentikasi 2 langkah. Autentikasi 2 langkah ini menggunakan SMS atau panggilan atau aplikasi Google Authentication. Berikut. Defaultnya adalah off, tapi admin dapat mengganti menjadi on sehingga user-user mempunyai security yang lebih baik di akun G Suite mereka. Selanjutnya yaitu password monitoring. Administrator dapat melakukan pengecekan kekuatan password dari menu tersebut. Berikut. Kita lihat di sini ada kekuatan passwordnya, kita bisa cek minimum 8 dan maksimum 100. Konfigurasi sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya kita ubah di password management. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan Regi.